Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Farid Rizal Hidayat akan mempresentasikan PAI bab 8 yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi mempunyai arti bermacam-macam. Menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat atau curang, perilaku buruk atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kecurangan. Dengan pengertian tersebut, praktik-praktik kecurangan yang termasuk dalam kategori korupsi antara lain adalah manipulasi, penyuapan, pungli, markup, penggelembungan anggaran dana sesuai dengan belanja real, dan pencairan dana publik secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang. Lalu bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Gulul secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya pada hartanya. Itu definisi dari gulul. Yang kedua ada riswah atau suap. Kata riswah berasal dari kata rosya yarsyu riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Nabi SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu selanjutnya adalah hadiah atau gratifikasi. Hadiah dalam fikih Islam disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan. Hibah pada dasarnya diperbolehkan, tetapi menjadi haram apabila digunakan untuk kepentingan tertentu seperti memberi kepada pemerintah, atasan, atau penguasa. Sebenarnya memberi hadiah ini hukumnya boleh, tapi jadi tidak boleh apabila kita memberikannya kepada penguasa, karena penguasa lah yang seharusnya memberikan kepada kita. Lalu yang keempat, sarikoh atau pencuri. Sarikoh berasal dari bahasa Arab saroko yasriku yang berarti mencuri. Pada hakikatnya, mencuri sama saja seperti korupsi, yaitu mengambil harta milik negara, organisasi, perusahaan, atau harta orang lain yang bukan miliknya. Lalu khianah. Yang kelima adalah khianah atau khianat, curang. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain. Dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah, seperti transaksi jual beli, utang piutang, dan sebagainya. Pelaku khianat juga termasuk orang yang munafik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, ayatul munafikin salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafikin salasun, 3 tanda-tanda orang yang munafik.
Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia ingkar, wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Lalu hukum korupsi. Hukum korupsi dalam pandangan Islam adalah haram. Pelakunya bisa dihukum potong tangan, bahkan bisa sampai dihukum mati, tergantung seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada dalam surat An-Nur ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun motif-motif korupsi, dari motif internalnya, yang pertama ada sikap terlalu mencintai dunia atau hubbud dunia. Pada dasarnya hubbud dunia adalah mencintai dunia. Dia akan mencari kesenangan dunia tanpa mencari kesenangan akhirat. Ia lupa kepada akhiratnya. Yang kedua adalah sikap tamak dan serakah. Sikap tamak dan serakah ini membuat manusia menjadi tidak puas terhadap apa yang ia miliki, sehingga ia akan melakukan tindak korupsi agar hartanya bisa semakin banyak. Yang ketiga ada sikap hidup konsumtif dan hedonis. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Jika kita memiliki pemahaman yang dangkal, maka sudah dipastikan kita akan jauh dari ajaran-ajaran Islam. Yang kelima adalah hilangnya nilai kejujuran. Sudah kita ketahui bersama bahwa kejujuran ini adalah sifat yang sangat terpuji, yang wajib dimiliki setiap orang. Lalu motif korupsi dari sisi eksternalnya. Yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Terhadap individu, pelaku korupsi akan masuk ke neraka dan dia tidak akan mencapai derajat takwa, dan juga doanya akan ditolak. Pelaku korupsi, kesadaran beragamnya sempit. Lalu bahaya korupsi terhadap generasi muda. Jika sering terjadi tindak korupsi, maka generasi muda akan meniru korupsi itu sebagai suatu tindakan yang biasa saja, sehingga generasi muda akan melakukan korupsi juga. Lalu bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kacau. Lalu bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate atau tidak sah di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Lalu bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Lalu bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian, yaitu korupsi juga berdampak pada perekonomian suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi melakukan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Budaya anti yang pertama bisa dengan membudayakan anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Sebagai mahasiswa seharusnya terdapat sifat jujur, karena jika kita terbiasa tidak jujur, maka rentan bagi kita untuk melakukan tindak korupsi. Lalu upaya yang dapat kita lakukan yang kedua adalah memegang teguh amanah. Amanah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua adalah amanah terhadap orang lain, yaitu memberikan hak-hak orang lain, santun kepada orang lain. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Terima kasih. Itulah presentasi yang bisa saya
sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.